أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini yang diajukan adalah terkait dengan hamba Allah yang di dalam hatinya dikaruniai rasa cinta terhadap binatang. Lalu binatang itu dipelihara. Namun ketika memelihara binatang, rupanya beliau memang cermat. Rupanya beliau benar-benar memperhatikan. Yang dirawat adalah kucing. Apa yang cermat yang diperhatikan? Pada saat beliau berinteraksi dengan binatang tersebut, kucing, digendong, dibawa, lalu diangkat ke sana kemari, bermain dengan kucingnya. Lalu kemudian terdengar suara kumandang adzan. Beliau bergegas untuk wudhu, lalu kemudian sholat. Nah, usai sholat, baru menyadari bahwa di baju yang dipakai sholat tadi ada rontokan bulu kucing. Di sarungnya juga ada beberapa, 1, 2, 3. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana hukum rontokan bulu kucing tersebut, najis atau suci. Lalu kemudian kalau dibawa, dipakai untuk sholat, bagaimana hukum sholatnya? Nah, penting untuk kita fahami bersama-sama bahwasannya memelihara kucing itu sangat mulia tentunya. Bahkan ada seorang sahabat Nabi SAW amat sangat mencintai kucing. Tentu sahabat itu familiar bagi kita bersama-sama. Akan tetapi juga ada di dalam riwayat yang disebutkan bahwa ada seorang wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ngerawat kucing. Tapi kucingnya terzalimi, dikurung dan dikasih makan, maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama dimampukan oleh Allah saat mencintai binatang, saat kita merawat binatang, kita bertanggung jawab. Amin Allahumma amin. Nah, terkait dengan hukum bulu kucing, bagaimana? Kita menyimak bagaimana para ulama membahasnya secara rinci dan detail. Masya Allah. Karena memang memiliki kedalaman ilmu, memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka para ulama kemudian dengan kehati-hatiannya memberikan fatwa yang bermanfaat, maslahat bagi umat Islam, termasuk saya dan kita semua tentunya. Nah, berangkat dari riwayat sahih dari Imam Al-Hakim, Nabi SAW beliau menyebutkan bersabda, ma kuti amin hayyin fahuwa mayyitun. Apapun yang terpotong dari binatang yang hidup, maka statusnya adalah bangkai. Ada fisik atau anggota tubuh, sayap, kaki, mungkin ekor, telinga mungkin dan sebagainya yang terputus, itu kategori bangkai. Lalu apakah masuk kucing dalam hal ini? Perinciannya sebagaimana berikut. Pertama, kita lihat dari binatangnya. Kalau binatang itu suci bangkainya seperti ikan, belalang, maka apapun yang terputus darinya juga suci. Siripnya patah, kemudian putus, masuk di kantong, pakai sholat, suci, sholatnya sah. Belalang, kok ada sayap belalang, ada kaki belalang di kantong atau nempel pas sholat, suci dan sah sholatnya. Ya. Yang kedua, ada binatang yang dia halal dikonsumsi dagingnya. Halal dikonsumsi dagingnya. Nah, ini perlu kita cermati. Kalau yang terputus itu adalah anggota fisiknya, maka najis. Tapi bulu-bulunya, bulu ayam, ya, bulu kambing, bulu domba, bulu kuda, karena halal dikonsumsi dagingnya, maka bulu-bulu itu hukumnya suci. Tapi kalau anggota fisik yang terpotong itu yang najis. Yang ketiga, binatang yang haram dikonsumsi seperti halnya kucing, tikus, monyet dan banyak lagi dikonsumsi
haram hukumnya. Maka najis hukumnya, kakinya terputus, telinganya terputus, najis, rontokan bulunya juga najis karena melihat binatangnya yang haram dikonsumsi. Jadi kalau bertanya tadi, hukum rontokan kucing itu bagaimana? Najis. Hukum rontokan bulu kucing itu najis. Yang keempat, binatang itu najis mughalladho dan haram dikonsumsi. Maka anggota tubuhnya yang terpotong termasuk bulunya itu juga najis seperti bulu babi, seperti bulu anjing. Itu najis secara mutlak. Nah, ada dua hal yang perlu kita cermati terkait dengan kucing. Yang pertama, di dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri ala Ibn Al-Qasim Al-Ghazi, di sana disebutkan terkait dengan bulu kucing secara khusus. Apa yang beliau sebutkan? Wal hirratu fasya'ruhu najjisun. Kucing itu bulunya yang rontok najis. Lakin yu'fa an qalilihi. Akan tetapi kalau sedikit 1, 2, 3 itu ditolerir. Ditolerir bagaimana? Ditolerir itu andaikan tidak tahu sholat, ya sudah, sholatnya sah dan bajunya itu segera ganti. Sah sholatnya karena memang sedikit, ya, karena meskipun najis itu ditolerir. Kenapa? Terlalu dikit. Maka boleh dipakai untuk sholat, tapi tidak diulangi. Sebaiknya ganti setelah itu. Tahu ya ganti. Atau kalau tahu sebelum sholat, ya dia dibersihkan. Maka pastikan setelah berinteraksi dengan kucing itu diperiksa dulu supaya tidak terbawa sholat. Karena hukumnya ketika nempel ke baju, bajunya najis. Tapi ketika dibersihkan karena kering, otomatis ya sudah tidak najis lagi bajunya. Berbeda halnya kalau basah. Nah, ini terkait dengan bulu kucing. Bahkan wa angkasirihi fi haqqi man ubtuliya bihi kal qassasin. Bahkan banyak pun juga ditolerir. Bagi orang yang ubtuliya, berinteraksi seperti dokter, kemudian pegawai salon binatang. Yang terpenting bulunya itu sedikit, tapi bagi mereka yang punya kerjaan memang interaksinya dengan kucing, maka itu juga ditolerir. Najis tapi yu'fa, ditolerir, maka dipakai untuk sholat, masih suci. Bagusnya memang dibersihkan dulu. Yang paling penting kalau punya kucing itu adalah binatang yang nya, pipisnya itu di beberapa titik ditandai. Nah, ini yang perlu hati-hati. Ini tidak ada toleransinya. Di mana titik dia dia itu pipis, najis. Kalau ditempati sholat tidak sah sholatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.